Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Barangkali ada yang menganggap berarti kita nggak ngapa-ngapain ya, ibadah terus di masjid terus. Itu pernah ada pertanyaan seperti itu di pengajian. Saya kira bukan seperti itu, tetapi semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi diniatkan ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang pada akhirnya nanti dianggap ibadah juga, apalagi kalau niatnya dilakukan untuk ibadah. Semisal seperti sekarang ini ya, mau makan, kalau diniati hanya untuk makan saja tentunya akan mubazir. Sementara kita kan ingin sekali mengharapkan kebaikan akhirat juga, dan itu pasti ya, kita sangat menginginkan kebaikan akhirat. Ya udah, kita lakukan saja cara makannya itu dengan cara yang insya Allah diniati sebagai ibadah dan akan berpahala insya Allah ya. Pertama sekali, pastikan bahwasanya makanan kita itu berasal dari yang halal penghasilannya, dan yang kedua halal zatnya. Halal penghasilannya ya tentunya makanan yang kita beli ini dari uang yang halal, bukan dari hal-hal yang haram seperti mencuri, seperti korupsi, dan jualan yang dijual itu haram. Pastikan bahwasanya uang yang kita dapatkan itu diperoleh dengan cara yang halal. Lalu tidak hanya uang yang halal, tetapi adalah zatnya yang kita makan itu dari yang halal. Ini ada nasi, ada sayur kentang, kemudian ada tahu ya. Ini semua insya Allah halal ya. Kalau zat yang haram seperti babi, kemudian anjing, bangkai, dan macam-macam makanan atau daging-daging yang diharamkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran serta hadis. Lalu usahakan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nah itu. Tapi cuci tangannya jangan dengan air kobokan. Kan sering kita lihat ya di televisi itu ada mangkok kasih air, kemudian tangan kita cuci tangan di situ. Sebaiknya jangan gunakan air yang diam, tapi gunakan air yang mengalir, pakai keran atau pakai kayu yang diguyurkan ke tangan. Jadi gunakan air yang mengalir supaya kotoran di tangan itu ya mengalir ke bawah, bukan dikobokan. Kalau dikobokan kan kotorannya muter-muter di situ saja. Jadi sebaiknya gunakan air yang mengalir. Cuci tangan ya. Lalu Rasulullah SAW itu makanya menggunakan tangan. Kalau kita kan lihat-lihat kondisi ya, kalau yang seperti ini tidak berkuah tentunya bisa ya menggunakan tangan. Tapi kalau yang bubur atau sop barangkali agak susah ya, itu bisa menggunakan sendok. Usahakan sebaiknya memang menggunakan tangan. Secara agama kita ini insya Allah diniati untuk mengikuti Rasulullah SAW ya. Secara medis insya Allah lebih baik menggunakan tangan. Kemudian niatkan makan ini adalah untuk memperkuat tubuh kita sehingga kita bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian niatkan untuk merawat kesehatan. Insya Allah ini juga niat yang baik. Lalu jangan lupa sebelum makan membaca doa ya. Membaca bismillah. Kenapa baca bismillah? Karena makanan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan juga untuk semakin kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan ini enak dan tidak enak ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bumbunya saja, bukan karena rasanya saja, tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak? Coba kalau makanan kita misalkan ya makanannya enak,
tapi suasananya nggak enak, itu jadi nggak enak juga. Misalkan makan di saat sedang suasana duka, makan di saat terjadi bencana alam, tentunya ini sudah nggak enak lagi. Atau kita makan dalam keadaan sakit gigi atau sedang sakit, ini makannya jadi nggak enak. Jadi enak dan tidaknya makanan semua adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang sering kita kenal, doa minta keberkahan dari Allah, diantaranya ya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu doa minta keberkahan kepada Allah, bahkan di dalamnya juga ada minta perlindungan dari api neraka. Tapi yang saya dengar itu doa itu dibaca ketika makanan itu dihidangkan. Sedangkan ketika makanan mau disuapkan, cukup membaca bismillah. Ini tidak hanya makan nasi seperti ini, tapi juga makan apapun, sesuatu yang memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, baik makanan, minuman, obat, permen, atau jajan, atau apapun yang intinya memasukkan makanan ke mulut, usahakan diawali dengan membaca bismillah. Karena kalau kita tidak membaca bismillah sebelum makan, setan itu akan ikut makan bersama kita. Jadi jangan pernah lupa untuk membaca bismillah sebelum makan. Rasulullah menggunakan 3 jari. Nah, kalau kita memang agak susah ya, kalau 3 jari kita pengennya kadang ya, semua jari. Tapi usahakan sebagai bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah, sesekali usahakan dengan 3 jari seperti ini. 3 jari ya. Lalu kalau ternyata mungkin tadi gugup untuk makan, lalu kemudian makan dan lupa tidak baca bismillah, ada doanya. Doanya bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kita membaca bismillah di awal dan di akhirnya, itu artinya kurang lebih ya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nanti kita itu sudah dianggap sebagai membaca bismillah. Ketika kita membaca di tengah-tengah makan, kita membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini doa yang dibaca ketika kita lupa tidak baca doa ketika makan. Ya, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketika makan dan minum, itu kita berpeluang mendapat ridho Allah. Caranya, Allah meridhoi orang yang ketika makan atau minum, sebelum makan atau sebelum baca bismillah, dan setelah itu membaca alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Misalkan minum, bismillah. Lalu setelah selesai meneguk, alhamdulillah. Itu Allah meridhoi. Bayangkan hanya dari makan dan minum saja kita mendapatkan ridho Allah. Jadi usahakan 3 jari. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, tapi usahakan sesekali dengan 3 jari untuk pengagungan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai makan, jangan langsung dicuci, tetapi dijilatin bekas tadi ya, piringnya juga. Lalu setelah itu baru cuci tangan. Jangan lupa setelah selesai makan, ada satu doa yang kalau kita baca membuat Allah SWT menghapuskan dosa dan kesalahan kita yang lalu. Doa itu adalah Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau doa itu dibaca setelah selesai makan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Apalagi ya, ada lagi nggak yang terlewat? Jadi makan tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil jalan, dengan duduk, makan dengan duduk, dan jangan bersandar ketika makan. Jadi jangan kayak gini ya, jangan bersandar ketika makan, tapi adalah duduk di lantai. Bagusnya di lantai. Rasulullah sendiri duduknya di tanah.
Tapi kalau mau di meja, di kursi, kemudian makanannya di meja, tidak ada masalah. Tetapi Rasulullah memang di lantai ya, atau di tanah ya, karena beliau merasa aku ini adalah seorang hamba, jadi beliau sukanya di lantai. Tapi tidak masalah kalau misalkan duduk di kursi, kemudian pakai sendok, pakai piring, tidak masalah. Tapi sesekali lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di lantai. Syukur-syukur menjadi kebiasaan ya. Terus kemudian mengunyahnya, usahakan jangan terlalu cepat. Maksudnya bukan kunyahnya yang cukup banyak lah. Kunyahannya yang lembut. Jangan baru 1-2 kunyahan langsung ditelan, tetapi adalah dikunyah. Dikunyah cukup banyak ya bilangannya supaya lebih lembut, dan itulah yang Rasulullah lakukan. Lalu usahakan perhatikan kalau makanan masih panas, minuman masih panas atau makanan masih panas, jangan ditiup. Jangan ditiup. Dinginkan dengan cara yang lain tapi jangan ditiup. Itu ya. Nanti saya akan lanjutkan makan. Terima kasih. Semoga sharing tentang adab makan ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.